Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati kita dan memberikan kepada kita semua nikmat terbaiknya yang membuat kita senantiasa bisa beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu alam yang akan dan pasti dilalui oleh manusia dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam barzakh. Berbicara tentang alam barzakh, dia adalah salah satu alam atau dikatakan alam yang ketiga yang pasti dilintasi dan dilewati oleh manusia. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan alam barzakh atau alam kubur? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawaban ini adalah jawaban yang bisa memberi pengetahuan yang cukup tentang kenapa ada alam kubur. Lebih dari itu tentu kita hanya mengimani. Tentu yang pertama adalah kita harus beriman adanya alam kubur, nikmatnya dan azabnya. Tetapi berdasarkan dalil bahwa alam kubur adalah penentu nasib manusia di akhirat. Bagaimana seorang manusia di alam kubur nasibnya, maka begitulah nasibnya di akhirat, di mahsyar, di proses hisab, ketika melintasi sirat, dan seterusnya. Jadi alam kubur adalah gambaran awal tentang nasib manusia di akhirat. Makanya diriwayatkan, ya, oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahullahu taala, Utsman bin Affan radhiyallahu an, setiap beliau berdiri di hadapan makam atau kuburan, beliau selalu menangis. Setiap beliau berdiri atau di depannya ada makam, atau setiap beliau melewati makam, pemakaman, beliau selalu menangis. Bahkan deras air mata beliau sampai membasahi jenggot beliau. Lalu dikatakan pada Utsman,
tadkhulul jannata wan nar fala tabki. Engkau mengingat surga dan neraka tapi engkau tidak menangis. Tapi kenapa setiap engkau melihat kuburan, mengingat alam kubur, engkau menangis? Kalau ingat neraka, Utsman tidak nangis. Ingat surga, beliau tidak nangis. Tapi kalau ingat kubur, ingat kematian, ingat alam kubur, beliau menangis. Lalu beliau menyampaikan hadis Nabi alaihi salam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa yanju minha fa yanju minhu fama ba'du aysar min. Wa illam yanju minhu fama ba'du ashaddu min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afda'u min. Kata Nabi alaihi salam, di mana Utsman mengatakan, kenapa saya nangis kalau setiap saya melihat kuburan? Kalau lewat pemakaman muslim, melewati baki, atau beliau masuk ke dalam baki, selalu menangis. Saya ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, kuburan itu, alam barzakh itu, adalah alam yang pertama disinggahi oleh orang yang telah wafat. Dialah, kata Nabi alaihissalam, yang menentukan atau memberi gambaran bagaimana nasib seorang di akhirat. Kalau dia selamat di alam kubur, maka dia akan lebih selamat di alam berikutnya. Wa illam yanjumin, kalau dia tidak selamat dari azab kubur, maka azab berikutnya lebih dahsyat dan lebih pedih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, saya tidak pernah melihat yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Bagaimana Nabi alaihissalam diperlihatkan oleh Allah orang yang diazab dalam kubur, mengerikan. Jadi ketika suasana keadaan alam kubur atau kuburan seorang manusia hampa dari rahmat Allah, maka pemandangannya sangat mengerikan. Ma ra'aitu mandaran afdha' min, saya tidak pernah melihat yang mengerikan daripada apa yang saya lihat dari alam kubur. Ketika alam kubur yang dihuni oleh seorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, Allah hadirkan alam kubur untuk memberi gambaran bagaimana nasib seorang di akhirat. Kalau dari awal dia masuk alam kubur, dia sudah dimuliakan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, diberi nikmat, maka sesudahnya pasti nikmatnya lebih sempurna dan lebih baik. Tetapi kalau sudah dari awal dia sudah diazab, maka yang berikutnya dia harus siap untuk menerima azab yang sangat pedih. Yang kedua, hikmah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan alam kubur adalah untuk menjaga manusia, hamba Allah yang beriman, dari azab mahsyar dan azab akhirat. Jadi salah satu fungsi dan manfaat alam barzakh adalah untuk menjaga seorang manusia yang meninggal dan wafat dalam keadaan masih membawa dosa, agar terhindar dari azab mahsyar dan azab akhirat, yaitu neraka. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata, Allah tabaraka wa ta'ala
dengan rahmatnya menghadirkan pelebur dosa bagi hamba yang beriman di dunia 4, menghapus dosa terbanyak Allah sediakan di dunia, di alam kubur 1, di mahsyar 1, di akhirat 1. Semakin mendekati Allah, apakah itu neraka atau surga, maka semakin dahsyat azabnya atau semakin sempurna nikmatnya. Jadi yang menjadi ujung dari perjalanan manusia tidak ada yang setengah-setengah. Semuanya sempurna. Kalau neraka, azabnya sempurna. Kemampuan neraka tidak hanya mampu membakar kulit, daging, bahkan membakar hati penghuni neraka. Jadi setiap hari penghuni neraka itu dibakar oleh Allah Azza wa Jalla, bukan hatinya juga dibakar. Sebagaimana Allah berfirman, allati tattala 'ala al-afidah, yang membakar jiwa dan hati penghuni neraka setiap hari, bayangkan. Demikian pula surga, yang merupakan salah satu perjalanan akhir manusia. Allah sediakan di surga nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa khata 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit dan tergambar bagaimana nikmatnya surga. Semua yang ada di akhirat, apakah itu neraka atau surga, semuanya sempurna. Di bawahnya, di bawah neraka, yaitu mahsyar. Di bawah mahsyar alam kubur, di bawah alam kubur dunia. Kalau kita balik, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan penghapus dosa di dunia 4. Taubat, istighfar, amal saleh, musibah. Musibah adalah salah satu pelebur dosa yang Allah sediakan bagi hamba-Nya yang beriman. Semakin berat ujian dan musibah yang menimpa hamba-Nya yang beriman, semakin besar dosa yang Allah akan hapus dan maafkan. Jadi musibah ini Allah hadirkan, Allah timpakan kepada hamba yang beriman, tidak lebih, tidak kurang, kecuali untuk membersihkan hati hamba-Nya yang beriman dari kotoran dosa. Dan itu pun Allah jadikan sebagai pelebur dosa terakhir. Ketika seorang mukmin lemah taubatnya, jauh dari istighfar, dan senantiasa menjaga jarak dari amal saleh. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak selalu melebur dosa dengan musibah. Selama kita banyak bertaubat, selama kita banyak istighfar dan beramal saleh, maka Allah tidak hapus dosa kita melalui musibah. Jadi tidak benar kalau seorang mukmin semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya atau musibahnya, tidak juga. Kalau kita sebelum dilebur dosa kita oleh Allah melalui musibah, lalu kita selalu senantiasa bertaubat, setiap kali berbuat dosa besar, lalu kita beristighfar, setelah melakukan dosa kecil, tiap hari istighfar, dan selalu beramal saleh, terutama salat, maka insya Allah hidup kita akan lebih sedikit mengalami musibah. Jadi, kalau hidup kita, pada hidup kita terjadi musibah, apalagi musibah itu musibah yang besar. Musibah yang besar itu apa? Musibah atau ujian yang datang dari orang yang kita sayangi. Itu musibah terbesar, yang menyita hati, memeras, ya, sangat memeras jiwa. Jiwa itu seakan tertekan, pressingnya luar biasa. Pikiran tidak tenang.
ujian itu apa? Ujian adalah menguji keimanan, makanya ujian berlaku bagi hanya atau bagi orang yang beriman saja. Ujian tidak berlaku bagi orang atau manusia yang tidak punya iman. Sebagaimana surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, ayahsabul insan hasiban nasu ayyutraku ayyaqul amanu wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka mereka dengan mudah mengklaim dirinya beriman lalu tidak diuji? Jadi ujian itu terkait dengan iman. Ketika tidak punya iman maka tidak ada ujian. Ya. Nah, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu ketika dia memiliki iman berarti dia harus siap diuji. Salah satu ujian yang akan diterima oleh seorang mukmin adalah ujian musibah. Ujian musibah. Ada ujian kenikmatan, ya, ada ujian kesalahan, ada ujian musibah. Ujian yang paling berat adalah ujian ketaatan. Kita diuji oleh Allah untuk beriman, diuji oleh Allah untuk beramal saleh. Ini ujian. Kemudian ujian kesalahan, Allah takdirkan kita bukan menjadi orang yang sempurna seperti malaikat. Dan yang terakhir adalah ujian musibah. Kalau seorang muslim hidupnya penuh dengan taubat, penuh dengan istighfar dan amal saleh, maka tidak harus seorang muslim harus mengalami musibah, tidak. Musibah itu para jamaah diterjemahkan oleh para ulama adalah penghapus dosa terakhir, pembersih dosa terakhir mukmin ketika ia mengabaikan taubat, istighfar dan amal saleh. Musibah diterjemahkan oleh para ulama sebagai bukti cinta Allah, bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Mengapa musibah adalah bukti Allah Azza wa Jal mencintai hambanya? Mari kita lihat akhir. Kita tadi sudah katakan, dunia ada azab, di kubur ada azab, di mahsyar ada azab, kemudian di akhirat juga ada azab. Ada 4 azab. Semuanya pelebur dosa bagi orang beriman. Jadi 4 azab semuanya Allah jadikan sebagai pembersih hati muslim mukmin dari kotoran dosa. Semakin mendekati Allah, yaitu neraka, semakin dahsyat. Ya, di mana penjelasannya? Kok musibah menjadi bukti kasih yang Allah kepada hambanya? Ya, karena dengan musibah seberat apapun, sebesar apapun musibah, terutama musibah yang datang dari orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai, dia menyelamatkan kita dari azab kubur. Karena semakin dahsyat musibah yang menimpa kita, yang datang dari anak, yang datang dari suami, datang dari istri, itu dosanya akan banyak Allah lebur para jamaah. Akan Allah hapus. Apa kata Nabi alaihissalam? Hatta yalqallaha wa laysa ali khati'ah. Karena begitu banyak dosa yang Allah hapus, Allah lebur dari musibah yang paling berat yang dia sedang hadapi. Sakit rasanya dilawan sama anak, tapi itu melebur dosa. Sakit rasanya. Dihina, tidak dihormati. Tidak ada adab, tidak ada sopan santun. Durhaka. Apalagi itu dari keturunan kita yang selama ini kita curahkan kasih sayang kita kepada mereka. Semakin kita merasakan kepedihan di dalam jiwa dan hati kita karena mengalami musibah yang sangat berat, semakin besar dosa yang Allah hapus dan maafkan. Sampai orang ini setelah mengalami musibah yang sangat berat, kalau Allah hapus dosa-dosanya, sampai dia wafat,
tidak membawa dosa sama sekali. Hatta yaqallahu alayhi khatiyah. Sehingga orang ini dia disakiti oleh anaknya, lalu dosanya Allah hapus sampai dia akhirnya sakit, kemudian meninggal, dan orang tua ini yang dilawan, yang mendapatkan kedudukan anaknya, lalu akhirnya dia sakit, jatuh sakit, dia meninggal insyaallah husnul khatimah, tidak membawa dosa. Karena dosanya sudah dihapus oleh Allah melalui musibah berat dalam hidupnya. Apakah melalui orang yang kita sayangi, apakah melalui penyakit yang mematikan. Para jamaah, penyakit yang mematikan dan menimbulkan kesakitan yang luar biasa memberi kekuatan untuk bisa menghapus dosa. Makanya orang yang meninggal karena kanker itu dekat dari husnul khatimah. Makanya kata Nabi, orang yang meninggal karena mengidap penyakit yang mematikan, syahid. Bayangkan. Selama yang mengidap penyakit kanker atau apapun yang mematikan, memiliki iman. Jadi jangan heran kalau ada ulama atau orang soleh atau wanita soleha penyakit yang mematikan. Ya Allah, saya ke hidupnya nggak pernah macam-macam. Kok penyakit yang mematikan, ya Allah? Ya. Kenapa? Karena Allah ingin dia terkikis habis dosanya. Kalaupun dia akhirnya wafat, tidak membawa dosa. Dia masuk liang kubur, tinggal merasakan nikmat kubur. Dan dia pun di alam kubur akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla dengan kedatangan malaikat Munkar wa Nakir, di mana malaikat mendatangi mayit tersebut, meminta maaf karena mengganggu istirahatnya, dan dia atau mereka berkata, maafkan kami mengganggu karena kami hanya menjalankan tugas. Kami paham, kami mengerti, engkau bisa menjawab pertanyaan kami, tapi kami hanya minta waktu sejenak saja, beri kami waktu. Kami hanya mengajukan 3 dan kami pun tahu engkau bisa menjawab. Tapi insya Allah setelah ini engkau merasakan nikmat di alam ini. Semua yang Allah muliakan sudah Allah siapkan. Akhirnya bertanyalah, marabbuk wa madinuk wa marjul ladzi ja'a fikum. Akhirnya setelah mereka menjawab, atau orang itu menjawab, mayit itu menjawab, absyir, kabar gembira, selamat, Allah pasti memuliakanmu. Lalu malaikat Munkar wa Nakir izin. Setelah itu Allah perlihatkan taman di surga, lalu Allah perlihatkan juga tempat tinggalnya di surga, dari kubur kelihatan, lalu wangi tempat tinggalnya di surga itu sampai ke kuburannya, dan Allah perluas kuburannya sejauh mata memandang. Dan Allah setelah itu mengatakan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ketika dia bangun, sudah kiamat. Jadi lamanya alam kubur bagi orang yang beriman, orang yang wafat dalam keadaan membawa iman dan amal saleh, dia tidak terasa berada di alam barzakh. Sejenak dia masuk ke liang kubur pagi, masuk alam barzakh pagi, sorenya sudah kiamat. Di dunia mungkin ribuan tahun atau jutaan tahun, tapi Allah persingkat karena orang yang meninggal di atas iman, Allah muliakan betul. Para jamaah sekalian, alam kubur adalah alam antara alam dunia dengan alam akhirat.
Alam kubur adalah alam antara alam dunia dan alam akhirat. Dia dimulai setelah wafatnya seorang manusia. Kenapa alam kubur disebut barzakh? Barzakh itu artinya tembok, hail, penghalang. Dan ini adalah bantahan bagi atau penutup celah adanya keyakinan-keyakinan bahwa orang yang telah wafat bisa kembali ke dunia. Ini bantahan terhadap keyakinan bahwa orang yang masih baru meninggal 3 hari, 7 hari, dia masih memantau kembali ke rumahnya, memantau kegiatan keluarganya. Semuanya terbantah para jemaah. Orang yang telah wafat, dia tidak bisa kembali ke dunia dalam bentuk dan wujud apapun. Baik berupa pocong, apapun. Karena barzakh itu artinya tembok. Tembok yang kokoh. Seorang yang sudah berpindah alam. Beda kalau mati suri. Dipastikan dia sudah wafat. Artinya dia sudah Allah tetapkan untuk berada di alam barzakh. Maka tidak ada yang bisa kembali. Walaupun itu Nabi. Walaupun itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa kembali ke dunia. Kalau manusia terbaik aja, setelah beliau wafat tidak bisa kembali ke alam dunia, apalagi manusia di bawah beliau secara iman dan amal soleh. Oleh karenanya, karena alam barzakh adalah alam salah satu alam yang Allah jadikan sebagai persinggahan, bukan alam untuk menetap, bukan alam sebagai tempat tinggal. Sehingga para ulama mengingatkan bahwa orang yang berpindah ke alam kubur, ke alam barzakh dengan wafat, dia sedang tidak beristirahat. Dia tidak kembali ke peristirahatan terakhir. Alam kubur bukan peristirahatan terakhir. Dia adalah alam persinggahan, dia hanya singgah. Makanya alam kubur dibatasi para ulama antara wafatnya seorang dengan kiamat. Kalau sudah kiamat, maka sudah berakhir alam kubur. Kapan awal alam barzakh dimulai? Sejak wafatnya seorang. Sejak wafatnya seseorang. Ya, wafatnya seorang. Secara teori, kalau ada orang wafat meninggal misalnya hari ini, berarti hari ini juga ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Walaupun misalnya dia dimakamkan besok. Secara teori. Karena hari itu dia meninggal, segera ruhnya dibawa oleh Allah, oleh malaikat menghadap Allah. Kalau dia saleh, sampai Sidratul Muntaha. Dia bisa melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai Allah. Kenapa? Karena Allah rindu sama hambanya yang beriman. Sehingga Allah perkenankan malaikat yang menjaga langit pertama, izinkan, buka pintu. Aku rindu sama hambaku ini. Bayangkan orang yang dalam keadaan membawa iman dan amal saleh, Allah rindukan para jemaah. Setelah dibawa ke langit, Allah katakan kembalikan dia. Kembalikan ruh orang saleh ini ke jasadnya. Tapi bukan untuk kembali ke kehidupan dunia. Disatukan ruh dan jasadnya untuk kembali dan hidup di alam barzakh. Makanya para ulama mengatakan alam barzakh itu kenikmatannya atau adabnya bisa dirasakan oleh jiwanya saja atau jiwa dan fisik. Jiwa dan fisik. Apakah fisik yang dimaksud ini? Bisa. Di antaranya adalah di mana ada jenazah atau ada jasad mayit utuh. Dia tidak dimakan. Dipastikan misalnya para nabi jasadnya tidak dimakan oleh binatang. Utuh. Sampai detik ini jasad para nabi dan orang-orang soleh Allah jaga. Dia tidak dimakan oleh binatang atau tidak hancur. Tetapi
Tetapi dipastikan azab kubur atau nikmat kubur pasti dirasakan oleh jiwa si mayit. Makanya kalau ada azab atau kita pasang CCTV, di alam kubur atau di kuburan orang yang telah wafat atau baru wafat, tidak ada fenomena adanya api, adanya teriakan, nggak ada. Tidak ada itu. Karena Allah menyiksa jiwanya. Sekarang kalau kita di dunia, lebih pedih mana? Siksa batin atau siksa fisik? Lebih dahsyat siksa batin ya? Siksa batin kubur lebih dahsyat daripada siksa batin dunia. Tetapi terkadang berefek ke siksa fisik. Ya. Jadi tentang alam kubur adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Tidak ada seorang pun kalau sudah berada di alam barzah, dia bisa kembali ke dunia dalam bentuk dan wujud apapun. Dan alam barzah adalah alam yang merupakan gambaran bagaimana nasib seorang di akhirat. Dan alam kubur bukan peristirahatan terakhir. Sehingga tidak benar dan harus diluruskan perkataan, ucapan sebagian orang yang ingin mengucapkan atau mengungkapkan bela sungkawa, ya, bahwa fulan atau fulana telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Itu tidak benar. Telah kembali ke rahmat Allah dan telah beristirahat di tempat peristirahatan terakhir, apapun ungkapannya. Para jemaah sekalian, dalil Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan bahwa alam kubur adalah alam persinggahan, alam yang Allah jadikan sebagai gambaran awal tentang nasib seorang di akhirat. Tidak lebih dari itu. Itu kesimpulan daripada dalil. Jadi jangan ditambah-tambah. Dia alam persinggahan. Persinggahan akhirat. Makanya bab alam kubur masuk dalam bab akhirat. Bab alam kubur masuk bab akhirat. Karena sifatnya sama. Karakter dari alam kubur sama dengan alam akhirat. Apa itu? Tidak ada amal. Makanya para ulama ketika membahas fitnah kubur itu apa artinya? Pertanyaan. Ma ma'na fitnatul qabr, yakni su'alul malaikain, artinya pertanyaan munkar wa nakir. Kenapa bukan fitnahnya syaitan, fitnah wanita? Karena nggak ada lagi ujian. Syaitan sudah selesai. Seorang yang telah mati, selesai, tidak lagi ada godaan dari syaitan. Nggak ada lagi fitnah dari syaitan yang memalingkan manusia dari Allah. Jadi fitnah syaitan itu berakhir dengan wafatnya seseorang. Lalu apa yang dimaksudkan fitnah kubur? Fitnah kubur yaitu pertanyaan mungkar wa nakir. Ya. Berbicara tentang alam kubur. Alam kubur adalah alam ghaib. Untuk menetapkan apapun, perkara apapun terkait dengan alam kubur harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Ada info. Penghuni kubur itu, dia tahu siapa yang datang. Yang berziarah ke kuburnya dia tahu. Kalau anaknya yang berkunjung berziarah, ya Allah, berarti anak saya berbakti sama saya. Saya sudah mati, saya sudah meninggal dunia, tapi masih sering berkunjung ziarah ke makam saya. Apakah info itu valid? Ada info makam itu semakin banyak tumbuhannya, rumputnya, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah.
Apakah info itu valid atau sahih? Ada info mayit pada saat dimakamkan, lalu orang-orang yang mengantar jenazah sampai ke makam, meninggalkan makamnya, dia mendengarkan langkah kaki para pelayat. Yasma'u Qur'ani alihim, dia dengar suara sendalnya atau suara kakinya. Apakah itu valid? Ada info penghuni kubur saling berkunjung satu sama lain. Yang dimakamkan di tanah kusir ziarah ke yang dimakamkan di karet bipak. Apakah saling berziarah? Ada silaturahim di sana? Semua itu harus berdasarkan kaidah. Apa kaidahnya? Bahwa alam kubur amrun ghaib, alamul ghaib, dia adalah alam ghaib, la yattali alaihi, tidak ada yang bisa mengetahui persis apa yang terjadi di alam kubur kecuali Allah, atau yang dikabarkan oleh Allah. Artinya segala hal terkait dengan alam kubur harus berdasarkan dalil. Di situ tidak ada celah bagi ulama untuk berpendapat. Jadi ulama tidak boleh ngarang-ngarang bahwa mereka saling ziarah, mereka saling berkunjung, mereka menjawab salam. Para jamaah sekalian, apa yang kita yakini terkait dengan alam kubur harus berdasarkan dalil. Dalil yang sahih. Baik itu di Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas. Pertama apa? Apakah orang yang telah wafat mengetahui siapa yang mengunjunginya? Maka kita jawab, tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil sahih bahwa orang-orang yang telah berada di alam barzah mengetahui orang-orang yang mengunjunginya. Memang ada pendapat dari ulama, tetapi dalilnya lemah. Tapi dalilnya lemah. Yang berikutnya, ada info bahwa seorang yang telah meninggal dunia, ya, bahwa ia mengetahui siapa yang berkunjung dan berziarah lalu mengucapkan salam. Ada beberapa pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan, jadi dia tahu yang mengunjunginya dan mengucapkan salam. Lalu dia menjawab. Sebagian ulama melemahkan hadisnya, sebagian ulama mensahihkan. Seperti yang disahihkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, di mana dia mensahihkan hadis di mana orang yang telah meninggal, dia menjawab salam orang yang berziarah ke makamnya. Jadi kita kalau sedang ziarah ke makam orang tua, saudara atau siapapun, lalu ada yang jawab salam, jangan lari. Ini bercanda saja. Artinya, kalaupun dia menjawab, tidak terdengar. Karena jawabannya di alamnya sendiri. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Antum faratuna wa nahnu nattabi' nas'allahu salawalakum. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Dia jawab, waalaikumsalam. Siapa tahu yang jawab itu tukang menggali kubur atau yang merawat kubur. Tapi itu malam-malam nggak ada orang.
mungkin itu hansip, ya, yang pasti kalaupun mayit menjawab, maka tidak akan bisa terdengar oleh kita yang berbeda alam dan dimensi. Ya, begitu ya. Dan ini khilaf para ulama. Jadi dikembalikan Allah ruhnya untuk menjawab salam, kemudian dipisahkan lagi. Ya. Kemudian apakah mayit itu bisa mendengar talqin ketika seorang meninggal ditalqin? Wahai mayit, kalau kamu ditanya oleh Allah tentang Rabbmu siapa, lalu jawab Allah, maka kita bilang percuma. Karena mayit tidak bisa mendengar. Karena dalil yang menetapkan bahwa mayit bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup, tidak ada keterangannya. Apakah mayit mendengar selangkah kaki orang yang meninggalkan makamnya setelah dimakamkan? Hadisnya ada, sahih. Dia mendengar, di situ dia mulai sedih, berarti dia sudah tidak lagi bersama manusia, dia sudah tidak berada di alam dunia. Tapi setelah itu dia tidak lagi mendengar, dia fokus kepada pertanyaan mungkar wa nakir. Dia siap untuk didatangi oleh mungkar wa nakir. Jadi intinya segala perkara gaib, segala hal terkait dengan kubur tidak bisa kita tetapkan, tidak bisa kita yakini kecuali adanya dalil yang sahih. Karena dia adalah alam gaib, tidak bisa diketahui kecuali melalui dalil. Kemudian berikut para jamaah, fokus kita adalah bagaimana alam barzakh menjadi alam yang penuh nikmat. Bagaimana kita terhindar dari azab kubur, itu yang penting bagi seorang mukmin. Allah jadikan kubur sebagai taman surga. Maka kata ulama, fokus kita adalah menghindari sebab-sebab azab kubur selama kita di dunia. Kalau kita sudah bisa menghindari sebab-sebab azab kubur, insya Allah kuburan kita kalau kita wafat akan menjadi taman-taman surga, insya Allah. Berikut para jamaah, sebab-sebab orang diazab dalam kubur. Dan ingat, azab kubur tidak hanya berlaku bagi orang kafir, azab kubur juga bisa berlaku bagi orang yang beriman. Sehingga kita yang beriman jangan merasa aman. Jangan merasa bahwa kita insya Allah dengan iman kita pasti tidak akan mendapatkan azab kubur. Siapa bilang? Perhatikan asbab adzabul qabr mayali. Perhatikan sebab-sebab orang diazab dalam kubur. Yang pertama, sebab orang diazab kubur yang bersifat global. Ada dua macam sebab. Yang pertama sebab yang bersifat global, yang kedua sebab yang bersifat terperinci atau detail. Sebab yang bersifat global, orang diazab dalam kubur. Kenapa? Kata Imam Safari rahimahullah ta'ala, karena dia tidak mengenal Allah. Jahluhum billah. Ada muslim tapi dia tidak kenal Allah. Siapa itu Allah? Apa itu tauhid? Dia tidak ngerti. Awam. Orang yang awam, muslim tapi awam, besar kemungkinan diazab oleh Allah di dalam kubur. Wa adamu ta'atihim li amri, tidak pernah taat, hidupnya tidak pernah taat kepada Allah. Hidupnya selalu dekat dengan maksiat. Hayatuhum muttasimatun bi dhiya'il awamir wartikabil nawahi, hidupnya penuh dengan maksiat. Hidupnya syarat dengan kelalaian terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selama hidupnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia muslim mungkin. Dia selalu bermaksiat, jauh dari ketaatan kepada Allah, maka ini adalah orang yang dekat dari azab. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, "Fala yu'adzibullahu ruhan 'arafathu wa habathu wa imtathala amra wastanabat nahya la badalan kana fihi abada." Tidak mungkin Allah mengazab di dalam kubur hamba yang mengenalnya, mencintainya, dan taat kepadanya. Jadi orang yang akan Allah jauhkan dari azab kubur adalah orang yang selama di dunia mengenal Allah, mencintainya, dan menaatinya. Yang selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya.
Bahkan badannya pun kemungkinan akan Allah jaga, tidak diazab. Maka besar kemungkinan fisiknya orang yang selama di dunia mengenal Allah, mencintainya, taat kepada Allah, badannya pun fisiknya akan Allah jaga, tidak dimakan oleh ruh, tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Fa inna azab al-qabr wa azab al-akhirah, karena azab kubur itu dan azab neraka itu dampak dari kemurkaan Allah. Bagaimana Allah marah sama hamba yang selama di dunia mencintai Allah, taat kepada Allah? Allah nggak bakal marah. Kalau Allah tidak marah orang yang wafat dalam keadaan taat selama di dunia, dia mencinta Allah. Makanya Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yaitu tenang dengan cinta. Jiwa yang bahagia dengan cinta kepada Allah. Orang yang dalam keadaan, orang yang wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah, tidak mungkin dia diadab dalam kubur. Semoga Allah lindungi kita dari adab kubur. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Fa inna adzabal qabr wa adzabal akhirah atharu ghadabillah wa sakhatihi 'ala 'abdi. Jadi azab kubur itu, azab neraka itu adalah asar, dampak dari kemurkaan Allah. Dampak dari kemurkaan Allah terhadap hambanya. Jadi orang yang tidak dimurkai Allah karena tauhidnya, karena imannya, karena amal solehnya, karena ketaatannya, maka kecil kemungkinan dia mendapatkan azab kubur. Faman aghdawallahu askhata fi hadhihi ad-dar bi irtikabi nahyi wa lam yatub wa mata 'ala dhalik, kana lahu min azabil barzah biqadri ghadabillahi wa sakhati fa mustaqillu wa mustakthir wa musaddiqun wa mukadzib. Siapa yang selama di dunia selalu bikin Allah marah, makanya yang paling membuat Allah murka apa? Syirik. Kita kalau di dunia sering berbuat syirik, termasuk syirik kecil, makanya jangan suka memperlihatkan kebaikan. Jangan suka tulis status, alhamdulillah hari ini saya sedekah Jumat 1000 orang. Alhamdulillah saya sudah nyumbang ke masjid 100 juta. Alhamdulillah saya hari ini telah sampai di tanah air setelah menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah tahun ini hajinya begitu panas, tetapi alhamdulillah saya pulang dengan selamat. Hajinya begitu berkesan. Wallahi, seorang yang suka memperlihatkan kebaikan, baik secara fisik, visual begini, atau melalui status, diperlihatkan gambar kita ketika berada di tanah suci, diperlihatkan gambar kita ketika bersama para du'afa, apapun kebaikan yang kita perlihatkan, maka besar kemungkinan di alam kubur diazab. Karena dosa syirik, dosa yang tidak Allah maafkan. Jangan suka menceritakan kebaikan. Diam. Lakukan kebaikan secara rahasia. Jangan diperlihatkan, juga jangan diceritakan. Ya. Jadi kata Imam Safari ini rahimahullah, orang yang di dunia selalu membuat Allah murka. Yang paling membuat Allah murka adalah syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga dosa besar. Dosa besar. Maka kalau sampai meninggal dunia belum taubat, maka Allah akan azab dia di alam kubur. Semakin Allah marah sama orang itu, karena di dunia dia selalu membuat Allah murka, semakin dahsyat azab kubur. Makanya azab kubur orang kafir dengan azab kubur orang beriman beda. Beda tingkat kedahsyatannya. Beda tingkat kepedihannya beda. Itulah hikmah. Kenapa orang Islam tidak boleh dikubur di alam, atau tidak boleh dikubur di pemakaman orang kafir, tidak boleh. Bersebelahan pun tidak boleh. Harus menjauh.
Karena imbas dari adab kubur itu sampai terasa sekian meter. Makanya orang Islam tidak boleh menyatu kuburannya dengan orang kafir. Biarkan pemakaman orang kafir menjadi pertunjukan bagi manusia, bagi makhluk selain manusia dan jin, pertunjukan adab besar-besaran di situ. Sementara pemakaman muslim insya Allah menjadi pemandangan taman-taman surga. Jadi itu hikmah dan alasan kenapa orang Islam tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang kafir atau dekat. Pernah ada seorang bertanya kepada saya, orang Betawi, Ustaz, ini punya nenek, dimakamkan tapi pemakamannya sempit, akhirnya ke pinggir. Dan ana baru sadar ternyata sebelahnya itu pemakaman orang kafir. Dia jatuhnya setengah-setengah, hampir masuk ke pemakaman, bahkan udah masuk ke pemakaman orang kafir. Saya bilang, pindahkan. Kalau kita pengen keluarga kita tidak terkena imbas adabnya orang kafir, pindahkan. Akhirnya saya kasih jawab begitu, dia pindahkan pemakamannya. Ya, dia minta, tapi bayar nggak ada masalah, kata dia. Gitu. Jadi jangan sampai, makanya pesan kepada keluarga, tolong pemakaman tempat ibu atau bapak meninggal jangan berdekatan dengan pemakaman orang kafir. Ya, seperti itu. Adapun sebab orang diadab secara detail, secara terperinci berikut. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulain alladhi ra'ahuma yu'adzaban fi quburihima. Yang pertama, orang yang sangat berpotensi besar untuk diadab, yang tidak bersih ceboknya setelah buang air kecil. Jadi orang ini, dua orang diadab. Yang pertama, dia setiap dia buang air kecil, tapi ceboknya tidak bersih. La yahsansi minal baul. Dia tidak bersihkan kemaluannya setelah buang air kecil. Yang kedua, dia suka ngadu domba. Dia suka ngadu domba yang merusak hubungan silaturahim. Misalnya begini, ya, hal-hal yang merusak. Ada dua orang berkonflik. Lalu dia cerita pada kita, itu si fulan itu, sepulana itu, ibu itu sebelah saya nggak suka begini. Kita yang dengar ceritanya, kita ceritain. Bu, tahu nggak, ibu itu tadi bilang bahwa ibu itu jelek. Ibu itu orangnya nggak baik. Oh ya? Orangnya ngajar dia. Padahal itu aib. Kita kalau tidak bisa menasihati, minimal diam, jangan disampaikan ke orang yang bersangkutan, yang diomongin. Dan ini kesalahan yang sering kita lakukan. Alasannya apa? Ya kan saya pengen cerita bahwa kamu itu difitnah dengan dalih kepolosan. Kita bilang ini bukan kepolosan tapi kebodohan. Segala hal yang dapat merusak silaturahim lalu kita kutip, lalu kita nukil, lalu kita sampaikan, itu namanya namam. Dan orang yang seperti ini dekat dari azab kubur. Siapa lagi orang yang apa namanya, yang dekat dari azab kubur? Ya, yaitu yang sholat tetapi tidak berwudu dengan benar. Tidak berwudu dengan benar. Misalnya ada salah satu anggota wudu yang tidak dibasuh. Contoh adalah tumit kaki. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, wailu aqabinan nar, celaka orang yang ketika wudu dan pada saat membasuh kaki tapi tumitnya tidak terbasuh air, diancam neraka oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang sholat dengan wudu yang tidak benar berpotensi untuk diadab di dalam kubur. Kemudian orang yang akan diadab di dalam kubur
Orang yang melihat ada orang terdolimi dan kita mampu menolongnya, tapi kita diam. Ada saudara kita terdolimi, dan kita mampu dengan yakin menolongnya, tapi kita tidak bergeming. Kita tidak peduli. Maka sikap kita itu berpotensi untuk diadab di dalam kubur. Baik itu level negara, rumah tangga, maupun pribadi. Misal level negara, kalau misalnya Palestina itu jelas-jelas mereka butuh bantuan, tapi negara-negara yang mampu untuk menolong tapi diam, bisa itu. Kita punya keluarga, kita mampu menolong, sampai keluarga kita kelaparan. Keluarga kita sampai kelaparan. Miskinnya luar biasa. Dan kita acuh tak acuh, seperti orang cuek. Kita tidak pernah membantu mereka. Bisa diadab. Siapapun yang terdolimi, lalu kita bisa membantu, tapi kita diam, maka sikap itu akan menjadi sebab adab kubur. Kemudian siapa orang yang diadab kubur? Orang yang membaca Quran, menghafal Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Dia hafal Quran, tapi suka menghina orang lain. Dia hafal Quran, tapi suka menggibahi orang lain. Jadi Al-Qurannya tidak memperbaiki amalnya. Jadi orang yang ingat, makanya para jemaah sekalian hati-hati menghafal Quran. Kalau tidak seimbang antara hafalan dengan amalan. Karena orang yang hafal Quran, orang yang suka baca Quran, tetapi tidak dituangkan dalam bentuk amal, dia besar kemungkinan diadab oleh Allah. Siapa lagi orang yang paling besar kemungkinan diadab oleh Allah di alam kubur? Pelaku zina. Pelaku zina di sini termasuk zina homo, zina di sini termasuk lesbi. Semua penyimpangan, semua pelanggaran secara seksual. Ta'dzibuz zina wal zawani. Pelaku homo, pelaku lesbi, pelaku zina, kalau sampai meninggal belum bertaubat, besar kemungkinan diazab. Siapa lagi akan diazab dalam kubur? Orang yang makan riba, hati-hati ini. Yang masih nabung di bank, lalu memakan ribanya, bunganya masih kita makan. Atau berubah dengan riba. Kita pinjam, lalu kita dijanjikan oleh orang yang minjem uang sama kita. Nanti bu, saya kembalikan bu ya. Saya pinjam 1 juta nanti deh. Bulan depan saya bayar 1.100.000. Oh ya, insya Allah saya kasih. Kita ridho. 100.000 itu bisa menjadi sebab kita diadab dalam kubur. Segala bentuk riba, kalau kita terima, kita makan, kita masuk dalam kehidupan kita, na'udzubillah, di alam kubur nanti, adab kubur menanti. Kemudian apa lagi? Alladzina tathaqalun ru'us an salatil fajr. Laki-laki yang nggak pernah salat subuh. Laki-laki yang tidak pernah salat subuh di masjid. Laki-laki yang tidak pernah salat subuh di masjid akan diadab oleh Allah di alam kubur. Tathaqal, dengar azan subuh sampai ada salah satu lafal dari azan, as-salatu khairun minan naum, tapi dia tidak juga beranjak dari tempat tidurnya untuk salat, untuk mengerjakan salat subuh. Siapa lagi akan diadab dalam kubur? Alladzina ya'unuz zakah, orang yang tidak menunaikan zakat. Maknanya yang pertama, dia tidak bayar zakat sama sekali, atau yang kedua, dia bayar zakat tapi caranya salah. Orang yang berzakat asal-asalan berpotensi diadab dalam kubur. Kemudian siapa lagi? Walladzina yuqidul fitnah bainan nas, yang selalu menyalahkan api fitnah, selalu membuat kaum muslimin itu menjadi berkonflik atau ribut. Yang selalu membuat onar, selalu memicu keretakan hubungan rumah tangga, keretakan hubungan silaturahim. Makanya hati-hati para jemaah, produser-produser, owner-owner acara-acara infotainment siap diadab dalam kubur.
Wallahi, rumah tangga yang harus dijaga adalah rumah tangga muslim. Kalau sampai kita umbar aib-aib public figure, gara-gara itu orang pada tahu, sehingga rumah tangganya tidak diselamatkan, berujung perceraian. Orang yang suka mengumbar aib muslim, rumah tangga muslim, maka dia dekat dari adab neraka atau adab kubur. Kemudian siapa lagi? Wajabarin, orang yang sombong. Pejabat-pejabat sombong, orang kaya yang sombong. Orang kaya, orang yang cantik, orang yang merasa dirinya berada, orang yang merasa dirinya hebat, punya kelebihan dunia dan merasa dirinya hebat. Ini juga termasuk. Kemudian wal mura'in, orang yang suka riya, memperlihatkan kebaikan. Wal hammazin, orang yang suka menghina dengan lisan. Jelek, bodoh, hitam, ya, budak, menghina orang dengan lisan. Hammazin wal mazin. Yang mazin itu apa? Menghina dengan tubuh. Diajak bicara sama orang miskin, dia buang muka. Menghina orang lain dengan bahasa tubuh. Kalau hammaz, menghina orang dengan bahasa lisan. Kalau lammas, menghina orang dengan bahasa tubuh. Ya, itu beberapa sebab-sebab orang diadab dalam kubur. Terakhir, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjalanan seorang yang telah wafat sampai dia, apakah diadab terus sampai kiamat atau dia sampai tidur seperti tidurnya pengantin baru? Seluruh gambaran atau data tentang adab kubur atau tentang nikmat kubur dan tentang kubur lebih banyak kita dapatkan dari hadis Barra bin Azib. Jadi seorang yang ingin berbicara tentang nikmat kubur, adab kubur, tentang alam kubur, maka hendaknya dia mencari data-data tersebut dari siapa? Dari mana? Dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Mari kita baca hadis Barra bin Azib. Ya. Hadis Barra bin Azib, di mana Rasulullah SAW ketika beliau mengantar jenazah sampai ke pemakaman, para jemaah, sunnahnya ketika kita mengangkat jenazah dan mengantarnya sampai ke pemakaman, tidak ada suara, tidak tahlil, tidak tasbih, tidak takbir, hening. Kenapa hening? Agar kita yang masih hidup mengingat mati. Jadi angkat jenazah, tapi diam. Sambil kita yang mengangkat, sambil kita yang mengantar ini mengingat mati. Ya Allah, hari ini dia, besok saya. Atau kapan, saya tidak tahu. Tidak perlu bertanya, la ilaha illallah, tidak perlu. Tuntunan Nabi SAW, ketika kita mengangkat jenazah, mengantar jenazah sampai ke pemakamannya, suasananya harus hening. Lihat, apa kata Nabi alaihissalam? Kata Barra, ka'anna ma'ala ru'usina at-tair, sampai begitu keningnya suasana pemakaman, proses pemakaman, sampai seolah-olah di atas kepala kita ada burung sedang mematok makanan yang ada di kepala. Kami diam, saking khusyuknya. Wa biyadi'u, lalu Nabi alaihissalam memegang sebuah tangkai atau ya tangkai kayu, yang kutubihi bi'i fil ar, kemudian beliau menusuk-nusukkan tangkainya ke dalam bumi, lalu dia mengangkat tangannya, tadinya dia menunduk, lalu dia mengangkat, lalu dia bilang kepada sahabat, ta'awudhu billah min adzabil qabr, ta'awudhu billah min adzabil qabr, ta'awudhu billah min adzabil qabr. Selama kita hidup, salah satu yang harus kita minta kepada Allah perlindungan dari adab kubur. Makanya menurut sebagian ulama, setelah kita mengucapkan tasyahud, jangan pernah kita tinggalkan doa kepada Allah meminta perlindungan dari 4 hal. Dari apa? Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih. Itu sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi sebelum kita salam, innaka hamidum majid, baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatihi al-masihi dajjal. Lalu Nabi bercerita bagaimana perjalanan orang yang wafat sampai dia tidur atau sampai dia akan diadab terus oleh Allah. Apa kata Nabi alaihissalam? Seorang mukmin yang meninggal dunia, maka pada saat dia akan meninggal, malaikat dari surga itu turun membawa kain putih yang wangi dan wajahnya bersinar seperti matahari. Dia membawa kain kafan dari surga, wanginya, aromanya sangat wangi. Kemudian mereka duduk, jadi jenazah di situ, malaikat duduk, menanti malaikat maut datang. Ya, wa yaji'ul malakul maut, lalu datang malaikat maut. Setiap mukmin pasti takut mati. Nggak ada yang ikhlas saya minta mati, ambil aja malaikat maut, nggak ada begitu. Kecuali Nabi alaihissalam. Makanya kata Nabi alaihissalam, man habba liqa Allah habba liqa, wa man kariha liqa Allah kariha liqa'a. Hadis Aisyah. Siapa yang rindu bertemu Allah, maka Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang tidak ingin bertemu Allah, maka Allah tidak ingin bertemu dengannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, memang ada orang yang mau mati. Rindu Allah itu teori, prakteknya saya juga takut mati. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, kalau kita takut mati itu manusiawi. Saya juga tahu ibu-ibu yang sudah umurnya ini, yang kulitnya sudah agak memudar ini juga belum tentu mau mati. Belum tentu siap dipanggil. Makanya para jemaah, dijelaskan para ulama, suatu perbuatan yang keliru kalau orang masih hidup sudah menyiapkan makam. Kalau orang sudah atau masih hidup, walaupun sudah tua, tapi sudah menyiapkan kain kafan, itu keliru itu. Konyol namanya. Orang hidup disuruh perpanjang hidupnya supaya taat, malah menyiapkan kafan, menyiapkan makam, sudah pesan dia di San Diego Hill. Sudah menyiapkan di pemakaman Al-Azhar sana di mana di Kerawang sana. Apa-apaan ini? Buat apa kita pesan pemakaman di Al-Azhar? Buat apa kita pesan pemakaman yang mahalnya luar biasa? Indah betul pemakaman, seperti bukan pemakaman. Tapi meninggal su'ul khotimah, buat apa? Sebelum kita meninggal, nggak usah fokusin kain kafan lah, persiapan bunga-bunganya sampai kering bunga-bunganya. Ngapain? Pemakamannya sudah booking. Mama sudah booking, nak. Mama cicil, itu cicil 10 tahun. Di mana? San Diego Hill. Allah Akbar. Makanya para jemaah, ini dalil. Orang itu semakin bodoh, semakin aneh perilakunya. Kalau dia mengerti sunnah, dia nggak begitu. Walaupun misalnya pemakaman kita banjir, tapi wafat husnul khotimah, hakikatnya tidak banjir itu. Buat apa pemakaman bagus tapi su'ul khotimah? Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, memang ada orang berani mati. Saya takut mati loh. Wa inni la'akrahul maut, saya takut mati. Kata Nabi, nggak ada masalah. Itu manusiawi. Lalu apa yang dimaksud engkau dengan sabda engkau ya Rasulullah? Siapa yang merindu bertemu Allah, maka dia Allah rindu kepadanya. Siapa yang tidak ingin bertemu Allah, maka Allah tidak akan mau bertemu dengannya. Maksudnya, ya Aisyah, dengarkan saya. Nah inilah pentingnya kita dekat dengan Ustadz. Setiap ada hal-hal yang kurang, yang tidak lurus pemahaman, lalu tanya, Ustadz maksudnya apa hadis ini? Maksudnya apa ayat ini? Begitu. Dekat dengan ahli ilmu. Jangan dijauhkan orang berilmu. Aisyah saja bisa salah paham. Lalu dia, maksudnya apa ya Rasulullah? Begini maksudnya. Apa yang aku sampaikan? Barang siapa yang rindu bertemu Allah, maksudnya, ini orang soleh, takutnya mati, dia takut mati. Tapi pada saat akan dicabut nyawanya, dia ingat anaknya, dia ingat istrinya, dia ingat suaminya, dia ingat keluarganya. Allah, saya tinggalkan anak saya. Bagaimana nanti mereka yang ngurus siapa? Nah, dia masih berat untuk meninggalkan dunia. Nah, di situ malaikat maut mau mengatakan, kamu ini orang beriman, kamu itu orang soleh, kamu itu orang taat. Sudahlah, ikhlaskan saja. Kalau kamu meninggal, kalau kamu pisah ruh kamu dengan jasad kamu, Allah siap memuliakan kamu, anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu. Allah akan jaga mereka. Baik, oh begitu ya malaikat maut. Baik, saya ikhlas. Setelah dia yakin, Allah diyakinkan oleh malaikat maut, dia ikhlas. Malaikat maut tidak mencabut-cabut aja para jemaah.
selama kita beramal saleh. Dia pun memastikan kamu itu orang baik. Ikhlaskan, kamu ikhlas saya ambil ya rohnya. Tidak ada ditunda, mau kamu tunda, yang itu hanya diperlukan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ditunda. Malaikat maut kalau ajal kita hari ini, hari ini. Tapi malaikat maut perlakuannya beda. Sama orang yang saleh, dia meyakinkan supaya udah ikhlas. Gak usah mikirin anak, gak usah mikirin cucu, gak usah mikirin siapapun. Titipkan mereka kepada Allah. Kamu sudah Allah siapkan tempat yang mulia di alam kubur. Sudah Allah siapkan semuanya. Pasti kamu bahagia. Disitulah dia mulai ikhlas. Dia tidak tahan karena ada orang yang nahan. Di mana dia sebetulnya sudah meninggal, tapi dia masih bertahan karena alat loh. Dibawa ke UGD atau IGD, ya, dia sebetulnya sudah harus meninggal, tapi dia tahan. Anak saya bagaimana? Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi malaikat maut tidak memberi waktu lama. Ada sebagian dia pakai alat untuk ini jantung, ada dia masih bertahan. Makanya ada sebagian orang mengatakan, ini kenapa kok nggak meninggal ini? Pasti ada yang tunggu nih. Ada sesuatu yang dia ingin sampaikan. Nah, inilah pentingnya kalau ada orang sudah mendekati kematian, didampingi. Supaya diyakinkan, terutama bagi orang yang sangat kuat dunianya, cintanya kepada dunia, supaya diingatkan. Paling tidak ditalkin agar akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Ya, ini penting para jamaah sekalian. Nah, kemudian setelah dia ikhlas, dicabut nyawanya. Ingat, malaikat maut tugasnya hanya mencabut nyawa, mengeluarkan ruh. Bagaimana proses pencabutannya? Kata Nabi, seperti mengambil rambut di tepung terigu. Jadi kalau kita melihat ada sekarang tepung terigu, itu terbuka, lalu ada rambut kita ambil. Begitulah proses pencabutan nyawa orang yang soleh. Diambil. Dari kaki, mulai dingin, kubun-ubun. Dari sini. Diambil. Makanya, bukan tanda sul khotimah kalau ada orang matanya terbelah begini. Oh, berarti sul khotimah. Tidak. Karena dia mengikuti ruh. Makanya kalau ada orang beriman atau wanita beriman meninggal terbelalak, tutup segera. Itu bukan tanda suul khotimah. Diambil, lalu ditutup, dipejamkan matanya. Nah, seperti itu. Setelah diambil ruhnya secara utuh, lalu malaikat maut atau malaikat tadi yang dari surga mengambil, langsung menerima ruhnya. Jadi malaikat hanya mencabut saja. Setelah ruhnya diambil oleh malaikat maut, lalu diterima oleh malaikat yang dari surga, diterima, diletakkan ruh orang soleh di atas kain kafan yang berasal dari surga. Lalu dibawa, ya, oleh beberapa malaikat ke atas, ke langit. Itu aroma wanginya, Allahu Akbar, wangi. Seluruh makhluk menciumnya, kecuali jin dan manusia. Setiap binatang yang mengatakan, ini wangi siapa ini? Fulan bin Fulan, ya Allah. Burung pun merahmati, mendoakan rahmat. Ini ruhnya siapa? Oh, Fulana binti Fulan. Allahu Akbar. Maka binatang, ayam, semua kucing, ya Allah, rahmati dia, ampuni dosanya, ya Allah. Nikmat para jamaah kalau orang sampai mati beriman dan beramal saleh. Binatang mendoakan ampunan. Lalu sampai di langit pertama. Sudah dinanti oleh malaikat maut, oleh malaikat penunggu langit pertama. Lalu kata malaikat penunggu langit pertama, siapa ini? Kami membawa ruhnya Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Oh iya, Allah sudah perintahkan untuk selalu langsung membuka pintu bagi ruh ini. Dibuka langsung. Jalan lagi ke langit kedua. Lalu kata malaikat penunggu langit kedua, oh iya, silakan. Sudah ditunggu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan amal saleh, husnul khotimah, sudah dikasih langsung tiket terusan. Langsung, tidak pakai ditanya, sudah ditunggu oleh Allah di Sidratul Muntaha. Ditunggu oleh Allah. Allah rindu kepada orang ini. Lalu Allah katakan, ya hambaku, aku rindu kepadamu, ya hambaku. Selama kamu di dunia kamu sabar, kamu beriman dan amal saleh, aku janji tidak ada satupun amal kebaikanmu yang sia-sia. Ya kitabi, uktubu kitab illiyin, tolong jaga amal salehnya. Itu nanti menjadi penentu derajat di surga. Catat
dan jaga amal solehnya di Iliyin, di catatan namanya Iliyin. Setelah itu dipastikan aman, lalu Allah katakan, kembalilah kamu untuk beristirahat. Dikembalikan sampai kembali ke jasad. Nah, itu mulai dia hidup di alam barzakh. Tapi siapa yang membangunkan? Yang membangunkan amal soleh. Dititipkan, bangun, assalamualaikum, bangun. Lalu dia bangun, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku amal solehmu. Dibangun oleh amal soleh. Bangun. Ibu yang soleh, bangun. Masya Allah, kamu orang baik, kamu orang soleh, bangun. Gak usah takut. Absyir billati kunta tu'ad. Kabar gembira. Kamu gak usah takut. Saya ini amal solehmu. Saya ingin memberi kabar gembira. Ya, supaya kamu bahagia. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah panik. Insya Allah sebentar lagi malaikat munakir datang akan mengajukan pertanyaan. Tapi insya Allah kamu bisa menjawab. Saya mohon izin, ya. Saya mohon izin. Insya Allah kamu pasti surga. Kamu pasti akan mendapatkan nikmat kubur. Insya Allah pasti. Akhirnya dia mengizin, pamit. Tidak lama kemudian malaikat munkar nakir datang. Assalamualaikum. Aslinya para jamaah, malaikat munkar nakir itu menyeramkan. Tahukah warna kulitnya? Pernah melihat orang warna kulitnya hijau? Aswadan azraqan. Perpaduan antara hitam dengan biru. Jadi kulit warna atau warna kulit munkar nakir campuran antara warna hitam dengan warna biru. Dan tidak pernah senyum. Menyeramkan sekali. Tapi itu berlaku bagi orang yang meninggal su'ul khotimah. Tapi bagi orang yang meninggal husnul khotimah, senyum. Bahkan tadi saya sampaikan di hadis, kami paham, mohon izin kami mengganggu. Kami mengerti bahwa kamu bisa menjawab pertanyaan kami, tapi kami ditugaskan oleh Allah untuk mengajukan 3 pertanyaan. Kami ngerti kamu bisa menjawab. Maafkan kalau kami mengganggu. Allahu Akbar. Malaikat munkar nakir minta maaf, bayangkan. Maafkan kalau kami mengganggu. Kami minta waktu sejenak saja. Siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabimu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kami telah menjalankan tugas. Mohon izin pergi. Lalu kata Allah, hei bumi, perluas dirimu untuk hambaku ini sejauh mata memandang. Jauhkan dia, ya, sejauh mata, jadikan dirimu taman surga. Itu bunga indah sekali para jemaah. Ibu pernah ngelihat, pernah ke taman bunga di Cianjur? Itu tidak ada apa-apanya. Sejauh mata memandang. Lalu diperlihatkan tempatnya di surga, tempatnya di neraka. Kata Allah, itu tempatmu neraka. Tapi kamu jual tempatmu neraka dengan iman amal soleh. Jadi kita di masing-masing punya 2 kapling. Kata Nabi alaihissalam, pertama kapling neraka kita udah punya. Dengan apa kita jual? Dengan iman amal soleh. Lalu kapling, hasil jual kapling neraka, Allah tambah nikmat kita di surga. Allah tambah jatah kita di surga. Ada namanya kapling di surga. Tapi orang yang tidak membeli kapling di surga dengan iman amal saleh, makanya ada istilah orang beriman itu berjual beli dengan Allah. Berjual beli, ada kan innallah syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu, orang beriman itu berjual beli. Jadi surga itu dia beli dengan apa? Dengan iman amal saleh. Neraka itu kalau tidak dijual dengan iman, jadi dia jual dengan iman amal saleh. Makanya kata Nabi Alaihi kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu sedang berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk bertransaksi kepada Allah. Tabaiyun nafsa, dia yang menjual. Maksudnya menjual dirinya, menjual jatahnya di akhirat, apakah neraka atau surga. Intinya menjual kapling neraka dengan iman amal saleh. Membeli surga dengan iman amal saleh. Lalu makanya orang yang meninggal di alam kubur itu dilihatkan oleh Allah. Itu tempat neraka, tetapi karena kamu beriman amal saleh, aku ganti dengan kapling di surga. Derajatnya Allah tingkatkan. Begitu. Lalu akhirnya apa? Surganya diperlihatkan tempatnya. Istananya diperlihatkan para jamaah.
Itu nanti, kalau nanti akhirat, kalau sudah kiamat, kamu akan menempati itu tempat tinggal kamu. Dia bilang apa? Allah, ya Allah, kembalikan aku ke keluargaku, ya Allah. Kembalikan aku ke keluargaku, aku ingin memberi kabar kepada mereka. Kata Allah, tidak. Kamu berada di alam berbeda, mereka dengan ujian mereka, kamu dengan nasib yang sudah aku tentukan kepada kamu. Nah, itu para jamaah sekalian, singkat orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lalu hadis Nabi alaihissalam tentang orang yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana? Wa innal abda al-kafir, contohnya adalah orang kafir. Ketika dia wafat, sebelum didatangi oleh malaikat maut, datang beberapa malaikat yang wajahnya hitam. Sudul wujuh ma'ahumul musuh, dan dia membawa karung goni. Musuh itu kain yang kasar seperti karung goni. Bayazu minhu maddal basar, lalu dia jauh, dia duduk jauh sekali, gak mau dekat-dekat karena baunya bau bacin. Baunya tidak sedap. Roh ini baunya bau bangke. Bau borok, pernah cium bau borok? Bau borok, bau nanah, bau bangke, nah itu baunya roh orang kafir itu. Sehingga malaikat yang akan membawa rohnya tidak mau duduk dekat-dekat, jauh dia. Thumma yaji'ul malakul maut, lalu datang malaikat maut. Hatta yas'inda rasi, lalu datang di samping kepalanya begini. Lalu dia berkata, hei orang yang kotor rohnya, ya ayyatun nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sa'ati minallah, mampus kamu. Keluar kamu, Allah sudah menunggu dengan kemurkaannya. Ditarik para jamaah, dia nggak mau pisah. Ditarik seperti, kata Nabi apa? Kama yuntaz'us sufud min suq al-mablul. Jadi apa ya? Kain basah dilipat gitu. Lalu ada cangkolan gitu. Begitu. Jadi cangkolan besi, lalu ini kain basah, ya lalu cangkolnya begini. Ditarik. Nah, itu seperti narik roh orang kafir. Makanya rata-rata berdarah, luka dia. Kama min suq al-mablul yakhudhu idza akhadha minhu, dia ditarik paksa sampai luka. Jasadnya luka. Setelah berhasil diambil oleh malaikat maut, rohnya langsung dirampas. Diterima tidak dengan lembut, dirampas rohnya ya oleh malaikat yang hitam tadi, lalu ditaruh di karung, gini, dibungkus. Lalu dibawa ke langit. Itu baunya bau bangke. Setiap binatang yang mencium, ini bau apa ini? Baunya naudzubillah. Ya Allah, azab dia. Azab dia ya Allah. Akhirnya sampai di langit, malaikat ini bilang, siapa yang kau bawa wahai malaikat? Ini loh, yang hidupnya penuh kafir, begini-begini. Maaf, kami tidak diizinkan Allah untuk membuka pintu langit. Lalu gimana ini? Ya nggak bisa. Tidak ridha Allah bertemu orang ini. Lalu bagaimana nasib dia? Saya udah bawa ini. Gak bisa, ya sudah. Oh, beban bagi kami kalau gitu. Ngapain repot-repot bawa roh orang kayak gini? Dilempar. Dari langit dilempar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama fataqtubu ta'atahu bi fi makan saik. Dilempar dari langit. Put jatuh, itu luka parah, Pak. Jadi untuk kembali ke alam kuburnya, kembali ke jasadnya dilempar. Tidak diantar oleh malaikat. Diantar atau dilempar, ya. Dan bagaimana coba dalam keadaan terluka parah, lalu dia rohnya kembali ke jasad, tidak lama ditampar, digebugin dia sama amal maksiatnya, amal kufurnya, dibanguni, dibentak, bangun gitu, bangun kamu, mampus kamu, sebentar lagi kamu akan ditanya oleh Munkar wa Nakir, dan pasti kamu akan tambah sengsara. Akhirnya malaikat maut datang, malaikat Munkar wa Nakir dipaksa duduk. Siapa Tuhanmu? Menegangkan sekali para jemaah. Bagaimana sifat mereka, sifat fisik mereka dalam hadis, misalnya hadis Bara bin Azib dikatakan di sini, ya, banyak soalnya panjang sekali
tentang alam kubur ini. Di mana disebutkan saya tadi, singkatnya aja, di mana mereka Munkar wa Nakir ini sangat bengis, sangat sangar, menyeramkan, lalu bertanya, fayulisani, lalu dipaksa duduk kamu, lalu fayuqulani lahu, lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Bertanya sambil membentak. Siapa Tuhanmu? Marabbuk. Lalu dia bilang, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Orang pada ngejar dunia, saya ikut-ikutan ngejar dunia. Orang cari jabatan, saya cari jabatan. Saya nggak tahu, saya cari duit, bisnis. Saya nggak tahu. Haladri. Apa agamamu? Fayuqalina lu. Fayaqulani lahu, lalu dia bertanya, agamamu apa? Fayaqul haladri. Itu lagi, itu juga. Saya nggak tahu agama saya apa. Tidak diberi kemampuan Allah untuk bisa menjawab. Orang itu bisa menjawab karena faktor iman. Dia tidak punya iman. Lalu ditanya lagi, fayuqalani lahu, ma hadzal rajul jayyu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? La adri, saya nggak tahu. Itu lagi, siapa laki-laki itu? Apa kata Allah? Lalu ada dengan suara, angkadzaba, dia bohong dia. Padahal dulu dia tahu Tuhannya Allah. Dia tahu agama Islam, agama yang benar. Dia tahu waktu di dunia laki-laki yang wajib diikuti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fa'afsyuh minan nar. Siapkan tempat tidur bagi dia, tempat tidur yang terbuat dari api neraka. Waftahu lahu baba minan nar. Buka pintu. Perlihatkan tempat tinggal di neraka. Fayatimir ruha, lalu panasnya api neraka itu sampai ke kuburannya. Bukan hanya panasnya, asapnya. Wasumumiha, asapnya itu memenuhi kuburannya. Asapnya itu pekat, hitam, baunya. Lalu kata Allah, persempit dia. Persempit kuburannya sampai hancur lebur tulang-tulangnya. Jadi dipepet, krek, hancur, dipepet. Digencet itu. Lalu digencet, persempit kuburan, kata Allah. Lalu bumi pun melaksanakan perintah Allah, digencet ya, sampai hancur lebur tulangnya. Lalu tidak lama datang lagi orang yang buruk wajahnya, mukanya penuh koreng, buruk rupa, kemudian pakai baju yang bau, bajunya acak-acakan bau. Lalu dikatakan absyir, ternyata dia amal keburukannya selama di dunia. Dia berkata, selamat, mampus. Absyir bila dia sok. Tunggu, adab neraka menunggu. Ini belum apa-apa, ini baru apa? Baru DP. Ditakut-takutin, bayangin. Fayaqul mana anta? Siapa kamu? Saya lagi tersisa begini, kamu sama sepetnya kamu. Bentak-bentak saya, marah-marah, siapa kamu? Oh, kamu gak kenal saya. Saya amal keburukanmu. Ana amalukal khabis. Saya amalmu yang buruk itu sama di dunia. Lalu dia berkata, ya Allah, Rabbi, kenapa begini ya Rabbi? La tuqimisah. Udah ya Allah. Rob, tolong jangan lanjutkan. Saya ingin kembali ke dunia. Saya tidak mau ketemu kiamat karena sudah diperlihatkan neraka. Kalau lanjut berarti neraka. Makanya dia nggak mau. Rabbi la tuqimisa, Rabbku jangan kau tegakkan kiamat. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin taubat. Tapi terlambat. Jadi para jemaah sekalian, untuk lebih jelas, karena waktu juga ya, untuk lebih jelas mengetahui tentang alam barzah, silakan lihat hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kajian ini hanya berikan gambaran secara umum saja. Betapa kita harus menyiapkan diri kita menghadapi kematian. Dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Jadi waktu kita, umur kita, semua potensi yang Allah berikan, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan meningkatkan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa maksimal. Paling tidak saya bisa mengantarkan para jamaah untuk bisa
memahami tentang alam kubur secara umum dan membuat kita semakin takut ya kepada azab kubur dan berdampak kepada perbaikan ya terhadap amal kita, ibadah kita, dan juga orientasi kita setelah kita mengetahui alam kubur lebih kepada akhirat, lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Allah berikan kita betul-betul manfaatkan untuk meningkatkan iman dan meningkatkan amal soleh. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Hari ini pada puasa ya? Baik, saya juga termasuk puasa, jadi ini minumnya mohon maaf nggak saya minum ya. Bismillah. Ustadz mau tanya dong, apakah benar yang kalau meninggal di hari Jumat itu tidak dapat azab kubur? Terus yang kedua, bisakah anak dari orang tuanya udah meninggal nih Ustaz, bisakah anak-anaknya itu semisalkan bersedekah atas nama orang tuanya? Yang kedua, kalau setiap hari habis membaca Al-Quran itu Ustaz, anak-anak itu bisa nggak berdoa pahalanya itu untuk orang tua yang sudah meninggal? Syukran Ustaz. Baik, pertama tentang orang yang selamat dari azab kubur, siapa saja. Untuk menentukan itu tentu harus berdasarkan dalil. Dalil mengatakan, pertama, orang yang selamat dari azab kubur, bukan azab kubur, dari pertanyaan muka nakir. Jadi bukan hanya azab kubur, bahkan malaikat tidak bertanya, lewat langsung. Jadi langsung tidur seperti tidur pengantin baru. Jadi muka nakir tidak bertanya. Lihat keistimewaannya, bukan hanya azab. Perhatikan siapa? Para nabi. Jadi nabi yang meninggal itu langsung istirahat, tidak ditanya oleh mungkar. Siapa lagi yang aman, yang tidak ditanya oleh mungkar wa nakir? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ya, yaitu yang meninggal atau tewas di medan perang. Siapa lagi yang tidak ditanya oleh mungkar wa nakir? Yang meninggal, yang wafat ketika menjaga wilayah kaum muslimin. Di wilayah kaum muslimin lagi berjaga lalu dibunuh oleh musuh Islam. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Yang tidak ditanya oleh mungkar wa nakir, kullu mayyitin khata'a kullu amali illa di mata murabasa fi ilmin wa yamin man fitul kubur. Itu aja. Jadi hanya yang mati syahid, para nabi, kemudian orang yang tewas ketika menjaga wilayah kaum muslimin. Selebihnya tetap ditanya oleh mungkar wa nakir. Dan sebelum ditanya, artinya apa? Sebelum ditanya itu dia akan digencet dulu. Semua orang termasuk mukmin. Kalau kita bukan nabi, bukan mati syahid, kemudian juga tidak meninggal karena menjaga wilayah kaum muslimin, ya, maka pasti ditanya. Nah, sebelum ditanya itu dibangunkan dengan apa? Dengan gencetan, digencet gitu. Oleh kuburan digencet, lalu tulang kita agak patah gitu, baru kita bangun. Nah, itu berarti malaikat munkar nakir akan datang. Jadi semuanya akan mengalami dhaqtah namanya, gencetan di alam kubur. Nah, itu ya. Lalu apakah yang meninggal Jumat itu dia akan selamat dari azab kubur? Indikasinya ada. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, berikut orang-orang yang wafat husnul khotimah. Tandanya diantaranya apa? Dia meninggal di malam di hari Jumat. Tapi juga jangan sedih kalau tidak meninggal di malam atau hari Jumat. Karena Nabi meninggal di hari Senin.
Tapi kalau dia meninggalnya malam atau hari Jumat, maka dia dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau yang meninggal orang beriman. Gimana Ustadz kalau orang kafir meninggal malam Jumat? Nggak ngaruh. Nggak ada pengaruhnya. Ya, jadi insya Allah orang yang meninggal di malam atau hari Jumat, ini adalah indikasi bahwa dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka kemungkinan untuk selamat di adab kubur sangat besar. Yang kedua, apakah seorang anak bisa menghadiahkan pahala dengan sedekah? Bisa. Para jemaah sekalian, menghadiahkan pahala bagi orang yang telah wafat disepakati oleh para ulama berdasarkan banyak dalil. Berdasarkan banyak dalil. Tapi ulama berbeda pendapat. Ibadah apa saja yang bisa dihadiahkan pahalanya? Kalau mengacu dalil, maka yang pertama, ibadah yang bisa dihadiahkan pahalanya, yang pertama haji. Makanya ada badal haji. Yang kedua umroh. Makanya ada badal umroh. Yang ketiga sedekah. Apa bentuk sedekah? Termasuk kurban. Itu sedekah. Kita niatkan pahala kurban kita, sedekah kita untuk orang tua kita yang telah meninggal, itu boleh. Kemudian yang keempat, ya, puasa. Kita boleh hadiahkan pahala puasa kita untuk orang tua kita yang telah wafat. Puasa. Berdasarkan hadis Nabi alaihi wasallam, man matu alisiyam sama anhu waliyu. Barang siapa yang seorang meninggal dunia lalu dia punya hutang puasa, yaitu maksudnya hutang puasa nadar, lalu anaknya melanjutkan membayar hutang puasa nadar orang tuanya, maka itu dibenarkan. Artinya anak ini puasa nadar orang tuanya, lalu pahalanya untuk orang tuanya. Yang terakhir doa. Jadi kita doa, lalu kita berniatkan, ya Allah, pahala doa ini untuk orang tua saya, itu boleh. Tapi konsekuensinya, kalau kita menghadiahkan pahala, berarti kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Contoh, kita badal haji, ya, haji kan berat. Lalu kita membadalkan haji untuk ibu kita misalnya, maka seluruh pahala haji untuk ibu kita tidak mendapatkan apapun. Jadi tidak mendapatkan pahala, karena sudah badal, artinya menghadiahkan. Sebagian dari kita membadalkan, ini buat ibu, tapi saya berharap pahala, nggak bisa, berarti sudah habis pahalanya. Yang membadalkan haji, yang membadalkan umroh, dia tidak mendapatkan apapun pahala, karena semua pahalanya sudah dihadiahkan kepada orang yang telah wafat, gitu. Jadi dapatnya hanya zam-zam, kurma, jalan-jalan seputar hotel zam-zam, tapi pahala menjadi yang merupakan bekal akhirat dia tidak dapat sama sekali. Quran khilaf para ulama. Apakah baca Quran bisa dihadiahkan pahalanya? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Sebaiknya kita mengacu pada dalil. Sebaiknya hadiahkan pahala oleh 6 tadi. 5 ya. Haji, umroh, sedekah, puasa, doa. Selebihnya baca Quran sebaiknya dihindari. Tapi kalau ada yang menghadiahkan, kita tidak salahkan. Kalau ada yang baca Quran misalnya, tapi tidak dikhususkan Yasin ya. Seluruh surat Al-Quran. Silahkan baca, niatkan hadiah, niatkan untuk menghadiahkan pahala baca Quran untuk orang tua kita. Itu sebagian ulama membolehkan. Assalamualaikum Ustaz, nanya Ustaz. Nanti yang tulisan kapan dibacanya? Ustaz, bolehkah menghadiri? Ini nggak usah dibaca. Apakah orang yang telah meninggal di alam barzakh sedang saling bertemu? Kan sudah saya bilang tadi. Apakah ada info saling berkunjung, saling berziarah? Suami istri, aduh kangen gitu. Ternyata suami saya setia walaupun dia meninggal belakangan, nggak kawin-kawin, dia luar biasa. Saya datang ke suami saya, Mas, apa kabar? Selama kamu saya tinggal, kamu kesepian atau tidak? Lama loh, 10 tahun loh saya tinggal kamu. Iya mah, saya setia sama kamu. Apa begitu? Harus ada dalil. Lihat, Nabi berkata, wanita di surga bersama suami yang terakhir. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, wanita di surga bersama suaminya yang terakhir. Ibu berapa kali kawin? Bersama suami yang terakhir. Jadi jangan pernah berpikir bersama suami pertama, nggak bisa. Belum selesai hadisnya.
bersama suaminya yang terakhir yang soleh. Misalnya sama-sama muslim, tapi yang paling soleh yang pertama, maka yang pertama. Wanita di surga bersama suaminya yang terakhir yang paling soleh. Makanya kalau menikah lagi bagi janda-janda nih, jangan menikah kecuali sama laki-laki yang namanya soleh. Apa doanya untuk menutup mata mayit? Oh iya, dianjurkan. Karena menyeramkan kalau terbelalak begitu melotot gitu kan. Tapi awal dia terbelalak langsung ditutup. Nggak apa-apa. Karena itu bukan tanda su'ul khotimah, bukan. Ya, silakan. Tadi yang mau nanya siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi dengar Ustaz nyebut tentang penyakit kanker itu. Ya, suami alhamdulillah meninggalnya karena sakit kanker. Terus pas di akhir hidupnya itu, dia bilang begini Ustaz, nah, saya ingat nama obatnya la ilaha illallah, dia bilang gitu Ustaz. Nama obatnya la ilaha illallah, cari, nah 1 jam berikutnya dia meninggal Ustaz. Itu apakah bisa tanda husnul khotimah? Di akhir ucapan dia la ilallah atau tidak? Ya itu, saya Itu kan 1 jam. Ya. Pada saat dia meninggal la ilallah atau tidak? Dituntun waktu itu dia tidak kelihatan itu, tidak dengar ucapannya Ustaz. Di saat dia meninggal, dia mengucapkan la ilallah atau tidak? Mengucapkan tidak? Ditalkin la ilallah. Dia mengucapkan atau tidak? Hah? Ditalkin. Nggak usah dibahas, sejam sebelum meninggal dia obatnya la ilallah. Yang dilihat bukan sejamnya. Pada saat dia sakaratul maut sedang naza, dia bilang la ilaha illallah. Itu yang menjadi argumen nanti. Gerakan mulut aja Ustaz tidak terdengar. Pada saat dia meninggal dia mengucap la ilallah atau tidak? Terdengar gerakan mulutnya aja kelihatan. Oh, berarti insyaallah husnul khatimah. Insyaallah. Yang penting dia gerakan. Kadang gini, kadang kita tidak paham. Orang mayit itu, orang yang akan meninggal, ucapannya kan nggak bisa jelas. Tapi ayo la ilah. Loh, kok cuma mangap-mangap doang? La ilaha illallah. Jangan. Yang penting sudah mengarahkan, dia mungkin mengucapkan la ilallah, tapi semampunya dia. Dan jangan diulang. La ilallah, la ilallah. Aduh, capek yang talqin. Allah, Allah, jangan. Talqin hanya la ilallah, dan itu pun sesuai dengan kemampuan. Kalau yang dia sudah paham talqin yang kita sampaikan, maka cukup. Yang penting di akhir ucapan pada saat dia akan meninggalkan dunia, la ilaha illallah. Walaupun dia tidak terdengar suaranya, tapi hanya qomat kamit, insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup ya. Baik, kita akhiri majlis kita dengan satu majlis. Subhanakallah bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.